Para sahabat Quran Marum, jumpa lagi dengan saya Diakon Yos Fernandes dalam renungan harian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, hari biasa dalam Pekan Paskah ke-6. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata kepadamu, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Quran Marum yang terkasih, dalam Injil pada hari ini, Yesus memperkenalkan kepada para muridnya, juga kepada kita tentunya, bahwa Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Roh Kudus disebut Roh kebenaran karena Roh Kudus itulah yang kemudian akan membawa, akan memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran Tuhan yang lebih jauh, yang lebih mendalam. Yesus katakan di dalam Injil bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak akan dapat menanggung segala kebenaran-kebenaran yang datang dari Tuhan. Kita tidak akan dapat menerima, tidak akan dapat mengerti kebenaran-kebenaran Tuhan kalau tidak dengan bantuan Roh Kudus. Kalau tidak ada tuntunan, tidak ada bimbingan dari Roh Kudus. Jadi kita hanya akan dapat mengerti kebenaran Tuhan, mengerti kebenaran yang datang dari Allah sendiri, kalau kita mau membuka diri kita, membuka hati kita terhadap tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Dan kalau kita tidak terbuka kepada Roh Kudus, tidak terbuka terhadap bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah sampai kepada kebenaran Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama pada hari ini, itu bercerita tentang Paulus yang mewartakan Kristus di tengah-tengah masyarakat Yunani. Paulus saat itu berada di Athena dan mewartakan tentang kebenaran Tuhan. Paulus sudah mengawali pewartaannya dengan sangat menarik, dengan sangat luar biasa, sehingga membuat para audiensnya, para pendengarnya terkesima kepadanya. Orang-orang yang ada di Athena terkesan terhadap apa yang disampaikan oleh Paulus, terhadap kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi ketika Paulus mulai berbicara tentang kebangkitan badan, tentang kebangkitan Yesus Kristus, orang-orang Athena, orang-orang yang saat itu mendengarkan Paulus, mereka tidak dapat menerima tentang kebangkitan badan. Mereka tidak dapat mengerti pengajaran Paulus tentang kebangkitan badan. Dan mereka mengejek Paulus dengan berkata,
Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Mereka berkata, lain kali saja, tidak usah berbicara tentang kebangkitan badan di sini. Mereka tidak percaya tentang kebangkitan badan. Bagi orang Athena sangat tidak masuk akal ketika berbicara tentang kebangkitan badan. Maka mereka sama sekali tidak mau menerima pengajaran Paulus tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka berkata, lain kali saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita pun bisa saja bersikap seperti orang-orang Athena kalau kita tidak mau terbuka terhadap Roh Kudus. Orang Athena tidak bisa menerima kebenaran yang diwartakan oleh Paulus karena mereka hanya berpegang pada kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh para pujangga, oleh para pengajar, oleh guru-guru mereka, para filsuf-filsuf mereka yang mengatakan bahwa badan dan jiwa tidak mungkin bersatu, yang mengatakan bahwa badan hanyalah penjara bagi jiwa, badan itu jahat, badan itu tidak baik. Maka mereka tidak percaya soal kebangkitan badan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah jadinya kalau kita hanya mau berpegang pada kebenaran-kebenaran manusiawi. Kalau kita tidak mau terbuka terhadap Roh Kudus. Tetapi kalau kita mau membuka diri kita terhadap tuntunan dan arahan Roh Kudus, maka kita akan dapat sampai kepada kebenaran-kebenaran Tuhan yang mungkin tidak dapat dimengerti oleh akal pikiran manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kebenaran Tuhan itu tidak mudah untuk dipahami, tidak mudah untuk dimengerti. Maka Yesus katakan, banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu tidak dapat menanggungnya. Tetapi kalau Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ialah yang akan menuntun kamu kepada kebenaran. Artinya, kita butuh Roh Kudus. Kita perlu tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran-kebenaran yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Qura Animarum yang terkasih, mari kita belajar untuk membuka diri kita, membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Biarkanlah diri kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti, untuk memahami kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan kalau kita sudah dapat mengerti kebenaran-kebenaran tentang Tuhan, kebenaran-kebenaran yang datang dari Tuhan, itu akan membantu kita dalam penghayatan iman kita. Kita akan menjadi seorang yang lebih dewasa di dalam iman. Tanpa Roh Kudus, kita bukan apa-apa. Hanya dengan Roh Kuduslah kita dapat mengerti tentang kebenaran Tuhan dan dapat mengimani kebenaran-kebenaran tersebut. Salam Tuhan memberkati. Terima kasih Anda telah menonton. Jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol like, comment, share, and subscribe.